Jadi pawang hujan itu sendiri sebenarnya sama saja sebagaimana pawang ular nggih, dan lain sebagainya nggih. Masalah pawang nggih. Jadi pawang hujan, pawang ular dan lain sebagainya segala macam sing wis diarani pawang itu kaya-kaya itu aslinya sebenarnya kalau dia dimasukkan kategori ilmu perdukunan dan ilmu sihir itu masuk kategori dia spesialis. Yakni kaya dokter no, misalnya ono dokter umum terus ono dokter spesialis. Ya, spesialis paru, spesialis mata, dia spesialis hujan, spesialis ular dan lain sebagainya. Nah, itu spesialis sepanjang yang saya baca dan saya dengar itu masalah apa? Masalah hujan itu bahwa di mendung itu kan ada yang menggiring, yakni digiring malaikat, digiring malaikat dan diriwayatkan di situ malaikat ini membawa cambuk, untuk menggiring itu dia membawa senjata berupa cambuk, dan kula pribadi ketika kula belajar dunia kegaiban dulu itu memang orang-orang yang apa itu menambah hujan sebenarnya memang bukan menambah istilahnya, memindahkan mendung dan dia minta bantuan jin. Ngoten nggih. Jin itu jangankan memindahkan mendung, dia sampai ke langit nyuri pendengar langit bisa, Pak. Dan mereka ini dilempar bintang-bintang pelempar setan kan ngoten nggih. Jadi bisa, jangankan mendung itu yang masih dekat di atas bumi, ya. Mereka jin itu bisa, dan itu apa ini kita terangkan sesuai keyakinan kita karena kita bebas mengamalkan dan menerangkan mendakwahkan keyakinan masing-masing kan ngoten Pak nggih. Mestine harusnya. Ya. Itu apa itu untuk keyakinan orang Jawa nggih, kejawen sing ngeleh mendung itu mereka memanggil ruh leluhur. Nggih, istilahnya ruh leluhur, yakni nenek moyange dekne. Secara Islam itu tidak bisa, ruh leluhur itu tidak bisa dipanggil-panggil. Ya, secara Islam karena sudah menghadap Allah di alam barzah. Ya, kan tetap menurut Islam itu salah gitu. Menurut Islam itu salah. Mereka memanggil namanya ruh leluhur. Nek wong Hindu atau wong Buddha ning pura iku memanggil jenenge dewa-dewa. Kan mereka menamakan seperti itu. Tapi orang Islam itu menamakan jin jenis setan kan ngoten. Karena apa? Kenapa dikatakan jin jenis setan? Karena dia melawan malaikat nanti nih, melawan malaikat. Jadi ketika manusia melawan kebenaran maka dia itu setan. Nggih. Setan ini jenis nggih. Setan ini hanya apa itu sifat, setan itu sifat nggih. Jadi setan itu sifat melawan kebenaran itu dikatakan setan. Jadi ketika manusia melawan kebenaran dikatakan setan nggih. Ketika jin melawan kebenaran juga dikatakan setan. Tapi nek jin enggak melawan kebenaran bukan setan, Pak. Jadi jin-jin yang diundang, yang dikatakan dia roh leluhur itu sebenarnya jin. Bisa jadi jin korin, bisa jadi memang jin umum nih. Jin korin ini jin yang menyertai nenek moyang dulu. Nih, tapi bukan nenek moyang ini, Bu. Nih, jadi artinya secara Jawa bahkan wong Jawa itu nganggo lombok dan lain sebagainya, ono bawang brambang apa dienggo ngundang, terus ono dupa iku dienggo ngundang nenek moyang dienggo minta bantuan untuk memindahkan mendung, nggih, memindahkan mendung. Dan mereka yang ahli pawang ngerti juga teko-teko makhluk itu teko dan dia melihat. Mulane dia yakin banget. Mulane gelem dia dadi pawang. Yakin aku iso ngendhekno ngono. Mergo dhek roh sosok-sosok iki datang ngoten, datang. Terusan apa iku? Terusan nek cara Hindu nek ngarani iku sing teko iku nek ngarani apa? Dewa. Ngoten lho. Dewa sing nek ngarani dewa. Jadi mereka mengatakan dewa, tapi menurut keyakinan umat Islam, menurut keyakinan kita nggih, bahkan itu adalah jin ya. Jin ketika dia melawan syariat maka dia termasuk setan. Berarti mereka sebenarnya mengundang setan untuk membantu mengalihkan mendung. Lah ketika itu mereka dihajar oleh malaikat. Mulane tidak semua hujan itu pasti ada gluduk, Pak. Dan tidak semua hujan pasti ada kilat, tidak. Ada kilat dan ada ono petir itu karena ada setan yang menghalangi sebenarnya seperti itu. Dan itu utusan para dukun, ngoten lho, Pak. Ngoten. Jadi seperti itu, prosesnya itu seperti itu. Ketika kula baca banyak dan banyak sekali persimpangan di situ. Termasuk nang nggone tafsir Jalalain itu dijelasno setane memang setane apa iku malaikate bawa pecut ya, kayak pecut nih. Lah pecut itu berbentuk seperti apa iku? Seperti apa ku ekor sapi. Cara Jawane ana upat-upate Pak ning sampean nggih piyen tau angon ngerti kan ana upat-upate iki. Dan upat-upate ketika di sebelahno kan mengeluarkan cahaya nggih. Percikan cahaya terus jeder, tapi nek menurut ilmu IPA itu mendung itu membawa apa itu positif dan negatif itu loh. Ya itu seperti itu. Beda nggih. Tapi ketika itu kenapa kilat itu datang dulu sebelum suara gluduk? Kenapa? Karena kecepatan kilat, kecepatan cahaya sampai kecepatan
suara itu jauh berbeda. Kecepatan cahaya apa itu 300 juta per detik. Jadi 300 juta kilometer per detik. Tapi nih kecepatan suara hanya sekitar 300 meter per detik nih, mboten kan 300 kilometer per detik nih, mboten kan itu sama. Jadi kilat datang dulu, baru kemudian lagi gluduk. Kayak itu secara ilmiah seperti itu, secara logikanya seperti itu. Jadi seandainya ada pawang hujan, memang benar. Kalau memang dia benar meneh pakai sajen-sajen nih, meneh pakai sajen itu memang benar dia itu mengutus saudara-saudaranya dia nih. Kulo ngantek ningali pawang hujan sendiri bilang, aku itu diberi kekuasaan untuk memindahkan ya, karena aku punya teman-teman di sana. Kan ngono, teman-temannya iki mau memindahkan, tapi kenapa kalau Allah kok dibiarkan dipindahkan? Karena itulah istidrat. Sebenarnya meskipun ada malaikat, Allah memang menghendaki sesuai keinginannya dukun, tapi Allah murka kan. Jadi Allah menghendaki tapi Allah murka kepada dukun tersebut. Jadi Allah menghendaki tapi Allah murka. Tapi nek sesuatu kebaikan niku Allah menghendaki tapi Allah ridho, bedanya hanya seperti itu. Nek doa beda Pak, doa. Nek doa sampean misalnya sak hebat-hebate wong doane sing biasa terkabul, gak wani Pak pokon dadi pawang hujan. Muga gak ada keyakinan 100% iso ngelehno hujan, tapi nek dukun itu dia yakin bener. Bahkan keyakinannya bisa sampai 100% mereka, karena roh sosok-sosok sing budal mendur. Mulane sampai seperti itu nggih. Jadi apa nek wong sing doane manjur sekalipun tidak mau, karena apa? Karena doa itu terkabul tidak harus sesuai permintaan. Dari para wali gak bisa Pak. Misalnya ndonga, ya Allah hari ini kula enten acara, ya ampun jenengan turunake hujan. Tapi itu kan terserah Allah nanti apakah benar-benar ditahan hujan itu dipindah oleh Allah atau tetap dikasih hujan, dan pahala doanya dikasih besok di akhirat. Masalah kan ngono nek wong ndonga. Jadi nek wong ndonga iku bisa diwujudkan sesuai permintaan, bisa nanti dihandle karo Allah, diberikan besok di akhirat pahalane, bisa jadi dia dihilangkan dari mara bahaya. Ada 3 kemungkinan terkabulkannya doa, meskipun doa pasti terkabul. Jadi gak mungkin terkabulnya pasti seperti yang diminta. Mulane gak ono ceritane wali dadi pawang hujan, gak ono ceritane. Bahkan sing dadi pawang hujan biasanya wonge malah gak salat biasane lho nggih. Kula mboten ngarani sedaya. Mergo sing duwe ilmu ngono iku kejawen pun biasanya orangnya juga salat kan. Nanti itulah yang dikatakan apa itu sebenarnya itu penyimpangan menurut pandangan orang Islam. Penyimpangan Pak niku. Ya. Yang jelas kita jangan tertipu tentang apa mandine atau terkabulkannya suatu doa dari siapapun dia, karena apabila dia itu orang yang tidak diridhoi Allah, Allah mengabulkannya itu dalam rangka istidrat dan menguji kaum muslimin yang lain kan ngoten nggih. Istidrat itu dilulu karo Allah Subhanahu wa taala ben tetep ngono wae, ben tetep semangat terus rumangsa bener terus ngoten nggih.